Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran matematika, mari kita siapkan niat terlebih dahulu, kemudian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, memperhatikan penjelasan guru, memahami penjelasan dengan baik, dan jika ada kesulitan jangan ragu untuk bertanya, kemudian mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di sini, setelah dimensi 3, kita akan belajar materi tentang statistika. Nah, apa itu statistika? Sebelum masuk ke sana, coba kita perhatikan ilustrasi yang saya buat berikut. Nah, kita lihat ada tentang grafik tes COVID-19. Nah, kebetulan untuk grafiknya ini yang saya ambil adalah grafik di Kabupaten Wonosobo per tanggal 17 Agustus 2019. Maaf, 2020 ya. Nah, seperti kita tahu sebetulnya Kabupaten Wonosobo selama beberapa minggu yang lalu kita sudah memasuki zona hijau dan ternyata setelah beberapa 1 minggu kurang lebih 1 minggu ini kita kembali ada beberapa pasien yang positif dan peningkatannya lumayan. Untuk itu, untuk anak-anakku semua tetap jaga jarak, kemudian jangan lupa pakai masker dan jangan bepergian jika memang tidak terlalu penting. Nah, selain grafik berupa diagram garis yang tadi, oke, ini namanya grafik diagram garis ya, atau grafik garis karena di sini ada titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis oleh garis. Nah, selain grafik yang garis, nah kita lihat lagi grafik lainnya, contoh grafik yang lain. Mungkin sudah sering melihat ya. Oke, kita lihat contoh. Nah, ini kebetulan juga saya mengambil grafik kasus corona per hari. Ini masih di Kabupaten Wonosobo. Saya ambil yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kalau tidak salah ini di Kabupaten Wonosobo atau di mana ya? Ya, pokoknya ini intinya grafik ya, grafik kasus corona per hari. Eh, kita lihat ini namanya diagram batang karena berbentuknya berupa batang yang eh, batang. Nah, ini warna ini adalah melambangkan perbedaan antara maksud dari ke yang berwarna biru, yang berwarna orange, dan yang berwarna hijau. Selain itu ada grafik yang berupa diagram lingkaran. Ini yang sering kali kalian lihat ya. Diagram lingkaran di sini grafiknya ada dua yang disajikan, ada yang kadang menggunakan bentuknya derajat, dan ini kebetulan menggunakan bentuk persen. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih di statistika kok ada yang belajar grafik, lalu sebetulnya apa sih statistika itu? Nah, kita lihat. Pengertian dulu statistika. Statistika adalah sebuah cabang dari matematika yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan dan menafsirkan parameter. Parameter itu adalah ya data itu tadi nanti ditafsirkan ya. Kemudian statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang di mana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklarifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Contohnya tadi adalah datanya berupa data pasien COVID-19, mungkin ada berupa data berat badan, mungkin ada berupa eh, data penduduk Indonesia. Nah, Nah, jenis data, kita lihat jenis data yang ada dalam statistika itu datanya apa saja. Oke, kita perhatikan. Sebelum masuk ke jenis data, kita lihat dulu ada data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Nah, data ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data tunggal, yang kedua adalah data kelompok. Nah, apa itu data tunggal dan data kelompok? Kita perhatikan lagi. Data tunggal adalah suatu data atau kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam dua kelas interval. Apa itu interval? Itu nanti kita lihat ya. Kemudian contoh data tunggal. Nah, ini adalah data tunggal. Ini data tunggal tetapi dalam bentuk tabel. Nah, ini kenapa dikatakan tunggal? Karena ini hanya ada satu data yang belum tersusun atau dikelompokkan dalam kelas interval. Jadi datanya masih 4, 5, 6 dan sebagainya. Nah, kemudian apa itu data kelompok? Nah, kita lihat.
Data berkelompok atau data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas interval. Nah, di setiap kelas itu biasanya memiliki panjang interval yang sama atau yang kata lain dikatakan sebagai panjang kelas. Apa itu panjang kelas? Nah, itu juga masih nanti ya. Nah, contohnya seperti apa sih data kelompok? Nah, ini adalah data kelompok yang sudah dibuat bentuk tabel. Nah, data kelompok ini dengan data tunggal bedanya, kalau tadi data tunggal tidak ada rentangnya atau sampainya, sedangkan untuk data kelompok ada sampainya. Jadi 31 sampai 40. 41 sampai 50 dan seterusnya. Nah, nanti yang namanya interval itu yang mana? Nah, interval itu sebetulnya disingkat di sini sampai. Caranya menentukan bagaimana? Nanti ya, kalau masih penasaran nanti kita ikuti terus ya pembelajaran matematika ini. Nah, jenis penyajian data. Jenisnya apa saja sih? Tadi sudah melihat bentuk penyajian dalam bentuk data, bentuk tabel ya, data dalam bentuk tabel. Ternyata data itu ada yang dalam bentuk diagram. Kamu sudah melihat tadi diagramnya di awal. Kemudian ada data yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya juga kamu sudah melihat. Jadi sudah ada gambaran ya, yang berbentuk diagram seperti apa dan yang berbentuk tabel seperti apa. Nah, macam-macam data dalam bentuk diagram. Diagram itu macam-macam ya. Yang pertama biasa diagram garis, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram lingkaran, yang keempat ogive, yang kelima piktogram, dan yang keenam histogram. Seperti apa yaitu? Nah, oke, kita lanjut ya. Penasaran? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata itu jadi tugas. Oke, tugasnya silahkan kalian cari gambar-gambar yang tadi yang saya maksudkan data-data ini saya kembalikan ya. Nah, kalian cari gambarnya seperti apa? Diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, ogive, piktogram, dan histogram. Nah, kalau membuat gambar grafik berarti kamu juga harus ada datanya. Jadi nanti datanya bebas ya, bebas. Ingat ya, bebas. Jadi kamu boleh mencari data-data yang ada di internet. Silahkan kamu cari, hanya kamu salin ya, kamu belum membuat, sekarang belum membuat dari nol. Jadi kamu hanya menyalin, ada data, ada grafik, kamu beri keterangan. Nah, eh, kerjakan, kemudian upload hasilnya di GSR. Ingat uploadnya menggunakan PDF. Nah, untuk yang memang kesulitan menggunakan PDF masih boleh menggunakan foto biasa. Jadi ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat, selalu jaga protokol kesehatan dan ingat kita semua berdoa semoga badai segera berlalu ya. Nah, oke, cukup untuk kali ini pembelajarannya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.